warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri tak siapa? Jadi perkenalkan, nama saya Nirwana Jalana, biasa dipanggil Wana. Oke, Wana. Mungkin juga untuk lebih enaknya saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Ibu Anur Rahimah. Oke. Sebelumnya boleh tahu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih untuk datang di hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Nah, dan juga digunakan untuk membantu kita memahami situasi yang sedang Wana ini alami. Nanti jika ada hal yang membuat Wana tidak nyaman, Wana boleh menyampaikan dan juga menyampaikannya, dan juga apakah Wana mulai. Saya ingin memastikan Wana dulu merasa sudah cukup nyaman ya di sesi ini, tidak perlu tegang, santai saja. Nah, di sini tidak ada jawaban benar atau salah, dan Wana tidak harus juga terlihat kuat terus selama sesi berlangsung. Iya, Bu. Oke, nah saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa apa yang kita bicarakan pada sesi konseling ini bersifat rahasia, dan juga tujuan sesi ini adalah membantu apa yang Wana alami dalam memahami situasi yang sedang Wana hadapi dengan lebih tenang. Nah, jadi Wana bebas bercerita sesuai dengan kenyamanan Wananya. Nah, walau nanti ada pertanyaan yang membuat Wana kurang nyaman, nah Wana bisa bilang atau kita bisa pelan-pelan saja. Oh iya, Bu. Nah, dalam pendekatan konseling yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Nah, yang dimana ini kita fokus bukan terlalu lama membahas masalah yang Wana hadapi atau mencari siapa yang salah. Nah, kadang kalau seseorang itu terlalu lama fokus pada masalah, pikirannya itu pasti malah makin penuh dan merasa tidak punya jalan keluar. Nah, karena itu sesi ini kita akan lebih melihat hal-hal yang masih berjalan baik ya, kekuatan yang Wana punya, dan kemungkinan perubahan kecil yang realistis untuk dilakukan setelah sesi konseling ini. Iya, Bu. Nah, jadi nanti saya mungkin akan lebih bertanya tentang harapan Wana, situasi yang sedikit lebih baik, atau momen-momen yang dimana Wana sebenarnya mampu menghadapi keadaan walaupun sulit. Nah, karena itu seringkali seseorang merasa dirinya itu gagal atau tidak mampu, padahal sebenarnya ada banyak usaha kecil yang dilakukan tetapi tidak disadari. Iya, benar juga, Bu. Oke, nah jadi tidak perlu khawatir ya. Juga kalau Wana merasa tersinggung harus mulai cerita dari mana, itu sangat wajar. Banyak orang yang ketika pertama kali datang sesi konseling merasa takut salah, atau takut bicara, takut dianggap berlebihan, ataupun bingung menjelaskan perasaannya sendiri. Jadi Wana tidak perlu terburu-buru dan kita bisa mulai secara perlahan ya. Iya, Bu. Saya juga sebenarnya agak gugup, Bu. Oke, wajar sekali yang Wana rasakan, merasa gugup ya, apalagi berada di situasi baru dan keadaan berbicara tentang diri sendiri kadang memang tidak mudah ya. Tapi saya yakin Wana bisa, dan juga saya menghargai Wana sudah datang untuk ke sesi konseling hari ini, karena tidak semua orang itu berani mengungkapkan dan mengambil langkah untuk mencari bantuan untuk memahami dirinya lebih jauh lagi. Iya, Ibu. Oke, jadi sesi kita hari ini sekitar 15 menit ya. Jadi kita akan mencoba membuat percakapan ini
sederhana tetapi bermakna. Tujuannya itu bukan supaya masalah yang Wana hadapi ini selesai hari ini, melainkan supaya setelah sesi ini Wana punya 1 atau 2 langkah kecil yang terasa lebih mungkin dilakukan dibanding sebelumnya. Iya Bu. Oke, nah kadang perubahan besar memang itu tidak terjadi secara langsung ya, ataupun muncul sekaligus. Dalam keadaan sosial pun juga begitu. Perubahan sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi, di sesi ini kita mencari solusi yang sempurna. Nah, tetapi mencari perubahan yang cukup realistis dan bisa membantu keadaan Wana jauh lebih baik begitu. Iya Bu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke cerita Wana, saya ingin memastikan dulu satu hal. Apa harapan Wana ketika datang ke sesi ini? Tidak perlu jawaban yang benar ya. Mungkin ada satu hal kecil yang mungkin Wana ingin rasakan setelah sesi ini selesai. Mungkin saya ingin merasa lebih sedikit lega Ibu, dan tidak terlalu kepikiran terus. Oke, baik. Berarti setidaknya hari ini Wana berharap bisa pulang dengan perasaan lebih sedikit ringan ya, dan lebih tenang dari sebelumnya. Itu sudah menjadi tujuan awal yang baik untuk kita mulai bersama. Sedia melanjutkan sesi ini? Siap Ibu, sedia. Oke, nah baik. Jadi sesi ini kita akan memakan waktu sekitaran 15 menit. Nah, saya akan dengar ceritanya Wana, lalu kita akan coba mencari langkah kecil yang bisa Wana lakukan setelah sesi ini. Jadi, apakah yang membuat Wana merasa perlu datang ke konseling hari ini? Jadi Ibu, kan saya ini mahasiswa baru, terus anak rantau. Nah, saya itu awalnya senang karena bisa jalan-jalan begitu, tapi lama-lama itu kayak sering ke homesick Ibu, rindu ke orang-orang di rumah, rindu keluarga, dan kayak rasanya itu tidak kuat tinggal sendiri, tidak kuat tinggal jauh dari rumah. Oke, jadi beberapa minggu ini Wana merasa rindu rumah ya, yang sangat kuat, terutama karena baru pertama kali tinggal jauh dari keluarga begitu. Jadi rasanya pasti berat sampai muncul pikiran bahwa Wana ini tidak kuat merantau, begitu? Iya Ibu. Terus apalagi kalau malam kan sepi kos. Nah, setelah menelpon Kak sama ibuku, bukannya kayak lega, tapi kayak tambah sedih Kak, karena kayak sepi. Nah, terus biasa juga susah Kak tidur, dan kan padahal besoknya kuliah, jadi biasa itu kayak tidak fokus. Oke, jadi saya bisa tangkap di sini bahwa Wana ini bukan hanya cuman rindu biasa ya, tapi ada rasa sepi, kehilangan suasana rumah, dan juga dampak sampai ke tidur dan perkuliahan. Nah, di saat yang sama Wana tetap datang ke sesi ini untuk mencari cara. Nah, itu menunjukkan ada bagian dari Wana yang ingin diperbaiki keadaannya. Iya Ibu, kan sebenarnya saya itu ingin bertahan Jir, tapi kayak merasa lemah Kak, karena sedikit ingin pulang, sedikit pulang, rindu kampung, rindu rumah begitu. Oke Wana. Nah, Wana ini boleh kita coba lihat dengan cara yang sedikit berbeda. Rindu rumah itu kan tidak selalu berarti lemah ya. Nah, bisa jadi itu kayak menunjukkan bahwa keluarga Wana penting dan Wana punya ikatan yang kuat. Nah, yang perlu kita cari adalah bagaimana rindu Wana ini tidak sampai menghalangi Wana untuk menjalani perkuliahan sehari-harinya Wana. Nah, jadi menurut Wana tujuan kecil apa yang Wana harapkan dari sesi ini? Saya berharap Kak supaya
bisa lebih tenang di kos, terus kayak tidak menangis setiap malam, dan juga bisa fokus kuliah tanpa kepikiran mau pulang terus. Oke, baik. Nah, jadi tujuan Wana ini adalah lebih tenang ya di kos, tidur lebih baik dan tetap bisa fokus kuliah. Meskipun rasa rindu Wana itu masih ada. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Wana. Eh, ya, sekarang oke. Sekarang saya ingin bertanya dengan Wana itu bertanya dengan skala ya. Nah, dari 0 sampai 10, angka 0 berarti Wana merasa benar-benar tidak sanggup merantau, dan angka 10 berarti Wana benar-benar merasa yakin bisa menjalani perantauan ini. Jadi hari ini Wana berada di angka berapa kalau boleh tahu? Mungkin di angka 3, Bu. Oke, di angka 3 ya. Nah, jadi karena masih masa perkuliahan, walaupun kadang tidak fokus. Kenapa lu? Oke, tiga. Oke, tiga. Angka 3 ya. Jadi apa yang membuat Wana masih berada di angka 3 bukan 1? Karena masih masuk kuliah Ibu, terus walaupun kadang biasa tidak fokus Kak. Nah terus saya juga masih kerja tugas. Nah terus minggu lalu itu sempat ikut kegiatan sama teman kos, dan waktu itu kayak kulupakan sedih-sedihku. Oke, nah itu penting ya. Jadi kayak meskipun Wana merasa berat, tapi Wana tetap kuliah, tetap mengerjakan tugasnya Wana, dan pernah ikut kegiatan ya. Jadi artinya rasa homesick atau rindu rumah Wana ini tidak terlalu menguasai Wana sepanjang waktu saat ikut. Oke, jadi saat ikut kegiatan apa yang Wana rasakan? Jadi kan kalau saat ikut kegiatan itu saya tidak sendiri Bu. Nah ada teman-teman kayak bercanda begitu, jadi ikut kegiatan juga itu kayak bisa bikin ki capek, terus nanti malamnya bisa lebih cepat tidur. Oke, Gitu. jadi ketika ada teman yang menemani dan ada yang suasana bercanda ya, jadi rasa rindu rumah turun meskipun sebentar yang Wana rasakan ya. Kalau pengalaman di luar itu bisa terjadi lagi di minggu ini, menurut Wana apakah itu bisa membantu menaikkan skala 3 ke 4? Mungkin bisa Bu, dan kalau saya ikut lagi mungkin kayak tidak terlalu merasa sendiri Kak. Oke, saya sekarang akan mengajukan pertanyaan bayangan ya. Nah, misalnya nih, Wana malam ini tidur, lalu ada keajaiban kecil. Bukan berarti Wana tidak rindu rumah sama sekali, tetapi besok Wana bangun dengan perasaan yang lebih mampu menghadapi perantauan yang Wana jalani. Nah, jadi karena Wana tidur, Wana tidak tahu keajaiban ini terjadi. Nah, saat Wana bangun besok pagi, tanda kecil apa yang pertama kali Wana membuat sadar bahwa keadaan mulai membaik? Mungkin saya bangun itu kayak tidak langsung cek foto-foto keluarga Bu, jadi mungkin saya mandi terus sarapan terus berangkat kuliah dengan tenang. Oke, tanda lainnya apa? Mungkin misalnya di kelas atau di kos? Kalau di kelas itu saya berani menyapa teman sebelah, terus kalau di kos itu mungkin ikut makan kalau misalnya ada teman yang mengajak, kayak tidak langsung masuk ke kamar. Oke, nah itu gambaran yang jelas. Bangun tanpa langsung membuka foto keluarga, mandi, sarapan, kuliah, menyapa teman, dan tidak langsung mengurung di kamar. Nah, dari semua tanda itu,
mana yang paling kecil dan yang paling mungkin Wana lakukan besok? Mungkin sarapan dulu Bu sebelum kuliah, terus menyapa satu teman di kelas. Nah, kalau untuk makan bareng teman kos itu saya bisa coba kalau mereka yang ajak. Oke, baik. Nah, saya juga ingin bertanya tentang telepon dengan ibu. Nah, Wana kan bilang setelah telepon kadang semakin sedih. Menurut Wana sendiri bagaimana dan bagaimana cara tetap dekat dengan ibu tetapi tidak membuat Wana begadang atau makin berat? Mungkin teleponnya itu tidak terlalu malam Bu, jadi bisa menelpon jam 8 selama kurang lebih 20 menit. Terus setelah itu saya coba tulis tugas atau siap-siap tidur, bukan kayak lanjut lihat foto-foto rumah begitu. Oke, nah itu rencana yang realistis. Nah, yang saya rangkum untuk satu minggu ini, Wana akan coba 4 hal ya. Yang pertama itu telepon keluarga pada jam 8 maksimal hanya 20 menit, sarapan sebelum kuliah, menyapa teman satu kelas dan menerima satu ajakan aktivitas teman kosnya Wana, terutama saat Wana keluar atau makan bersama. Apakah rencana itu terasa Wana bisa lakukan? Insya Allah Bu, mungkin tidak terlalu berat dan mungkin bisa saya coba Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, pada skala 0 sampai 10 setelah membahas rencana ini, keyakinan apa yang Wana sekarang rasakan berada di angka berapa? Mungkin naik ke angka 5 Bu, karena saya masih rindu rumah, tapi sekarang itu ada yang bisa saya coba kegiatan Bu. Gitu. Oke, baik. Nah, dari angka 3 ke 5 adalah kemajuan ya. Nah, saya menghargai Wana sudah berani datang ke sini bercerita dan menyusun langkah kecil. Nah, minggu depan kita akan melihat hal mana yang berhasil ya yang terjadi pada Wana dan kapan rasa rindu rumah atau homesick ini berkurang dan apa langkah yang Wana akan lakukan berikutnya. Mungkin itu saja akhir sesi konseling hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih sudah datang. Nah, Ibu harap Wana bisa menghadapi perkuliahan untuk kedepannya ya, dan juga bisa mulai bersosialisasi dengan temannya Wana. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya juga sudah merasa lebih ringan. Oke Terima Wana. kasih Bu. Oke. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.